Saya ini saksi hidup dengan beliau. Saya ini ikut beliau dari 2013. Setelah saya pulang Indonesia mengajar, saya ikut beliau sebagai personal asisten. Dari 2013 itu sampai hari ini pun saya tidak pernah melihat citra Pak Anies yang dicitrakan oleh media, mungkin oleh bahasa politik yang diceritakan bahwa beliau intoleran dan lain sebagainya, ekstrim, itu tidak pernah. Bahkan saya pun menikah tahun 2015, saya menikah di gereja, menikah secara Kristen. Pak Anies jadi saksi nikahnya. Ini ada cerita yang berdiri. Jadi dulu keluarga yang tua tepatnya itu tinggal di Sentani tapi wilayah yang lain, namanya wilayah sendiri. Waktu 2019 banjir bandang, itu kena banjir bandang. Jadi rumah itu kena, terus terdampak parah. Lalu saya inisiatif bikin crowdfunding lewat Kita Bisa. Malam itu juga karena waktu bencana itu, kalau kita bencana di Jawa kan gampang ya keluarnya beritanya. Kalau di Papua itu susah banget lah. Makanya inisiatif bikin crowdfunding. Gereja ini masih baru berdiri atau gimana? Baru berdiri 2019. Dan 2019. Itu ada jasa Pak Anies di situ karena waktu H+1 pasca bencana, beliau bikin posting di Instagram tentang crowdfunding yang saya galang, dan dia cerita personal bahwa saya asisten saya dari Papua dan gitu-gitu. Setelah itu aliran dana yang ngalir crowdfunding itu cepat banget. Bahkan kita dari target yang cuma seadanya sampai terkumpul 300 juta waktu itu. 300 juta selain kita bisa berdirikan rumah plus tempat ibadah ini, kita juga bisa bantu teman-teman kita yang lain yang kena musibah. Untuk kontribusi Pak Anies sendiri ya dalam pembangunan gereja ini gimana sih awalnya? Ya, awalnya kan saya kan inisiatif bikin crowdfunding. Bikin crowdfunding, terus diposting di sosial media, saya kabarin beliau bahwa orang tua saya kena musibah. Lalu Pak Anies langsung di malam itu juga instruksikan tim untuk buat konten sosial media, posting tentang crowdfunding yang saya galang. Begitu beliau posting, itu mulai besoknya banyak sekali donasi yang masuk, sumbangan yang masuk. Ya cerita bahwa kami tahu ini dari postingnya Pak Anies di Instagram. Jadi sebenarnya nggak ada bantuan yang beliau memberikan tunai, enggak. Tapi dari situ sih menurut kami sudah sangat membantu sekali karena dari awalnya yang kita bangun yang sederhana, kita jadi bisa mendirikan rumah ibadah plus rumah. Karena dulunya kan cuma rumah yang kena musibah. Sekarang ini karena bapak saya itu pendeta, punya pelayanan, jadi beliau tinggal di ibadah plus rumah. Jadi ini rumah ibadah di lantai 1, lantai 2 itu cuma mezanin setengah lantai untuk tempat tinggal orang tua dan adik saya. Oh, untuk orang tua abang tinggal di gereja ini. Di gereja ini juga ya, cuma di lantai atasnya. Di lantai atas. Jadi sebelumnya di gereja sebelumnya juga seperti itu ya, Mas? Di rumah sebelumnya itu rumah, terus mereka gedungnya sewa. Ya, sewa bayar gitu setiap minggu. Tapi karena ini sudah gedung milik sendiri ya, jadi mereka tidak perlu sewa. Jadi kan dengan bantuan yang mungkin sederhana ya, dengan konten sosial media posting, tapi ya bantuannya long lasting sampai mereka bisa cuma ini bisa beribadah sampai kapanpun. Dan berapa jemaahnya untuk jemaahnya sekarang mungkin sekitar hampir 400. Setiap minggu rutin ibadah setiap hari Minggu. Jadi bapak saya itu mengabdikan diri sepenuhnya untuk jadi pendeta, pelayanan untuk jemaah, dan ini juga yang memutuskan beliau tinggal di rumah plus gereja. Setelah gereja ini terbangun ya bang ya, untuk Pak Anies sendiri udah pernah berkunjung ke sini apa belum? Nah, jadi beliau itu waktu PON tahun 2021 itu berinisiatif pribadi, kita ngajak dengan beberapa orang tim yang gabung waktu itu. Begitu mendarat di bandara, kita langsung datang ke rumah, kita makan pagi waktu itu, ketemu beberapa tokoh adat sama tokoh agama. Tapi suasananya bukan acara formal ya, cuma kita makan pagi, makan sajian-sajian khas di Papua, lalu ada proses penyambutan dari tokoh adat. Dan ini maksudnya beliau mengapresiasi, terus juga ketemu salah satu teman lamanya waktu kuliah, jadi cukup berkesan juga buat orang-orang yang waktu itu aja. Untuk kedatangan dia tahun berapa ya? Udah menjabat gubernur dia? Sudah ya? Tahun 2021, baru tahun lalu. Ketika ada PON Papua, Pak Anies kan berkunjung ke Papua, melihat delegasi bertanding. Jadi waktu itu hadirnya bukan di opening sama closing, tapi di beberapa hari sebelum closing ceremony. Nah, bagaimana sih bisa beliau, kita tahu ya, segitunya beliau terhadap kayak agama lain ya, maksud, kok bisa dicap
intoleran gitu. Itu Nah, dia, menurut abang sendiri, itu dia apa namanya? eh, saya ini saksi hidup dengan beliau ya. Saya ini ikut beliau dari 2013. ah, Setelah saya pulang Indonesia mengajar, saya ikut beliau sebagai personal asisten. Dari 2013 itu sampai hari ini pun saya tidak pernah melihat citra Pak Anies yang dicitrakan oleh media, mungkin oleh bahasa politik yang diceritakan bahwa beliau intoleran dan lain sebagai ekstrim, itu tidak pernah. Bahkan saya pun menikah tahun 2015, saya menikah di gereja, menikah secara Kristen. Pak Anies jadi saksi nikahnya. Pak Anies jadi saksi nikahnya Jadi saksi nikah saya di Menikah gereja di gereja dan secara Kristen. secara Kristen. Iya. Itu 2015. 2015. Beliau belum masih menjadi pejabat menteri. masih menteri ya. Itu belum Dan gubernur pernah, sebelum ada cap. ya, dan pernah juga di Paskah, kan kita kalau Kristen kan ada Paskah dan Natal. Di salah satu Paskah itu kita undang beliau datang untuk makan siang di rumah, beliau datang berkunjung waktu hari besar. Dan setiap tahun beliau tidak pernah absen mengucapkan selamat Paskah, selamat Natal kepada kami ya. Bukan hanya saya buat orang-orang yang relasi beliau yang beragama Kristen dan Katolik. Jadi dengan setelah kita tahu begini ya, berarti masihkah kita ingin mengajak beliau intoleran? Kalau saya sih dari dulu sudah tidak pernah mengecap. Bahkan ketika 2017 waktu Pilgub pun pemilihan juga, ketika kita kampanye dituntut harus masuk rumah ibadah yang lain, juga ya kita jalan saja. Kita tidak pernah saya harus masuk ke masjid, beliau harus masuk ke gereja, tidak pernah ada pemaksaan apapun, tidak pernah ada tidak pernah ada intervensi apapun. Jadi tetap kita meyakini agama kita masing-masing, kita bekerja secara profesional, dan justru itu yang melekatkan kita, hubungan kita lebih dari seorang pekerja, tapi justru lebih dari sahabat, dari orang tua, jadi keluarga. Untuk abang sendiri kenal beliau dari 2013 dari program Indonesia Mengajar ya. Ya. Itu semenjak 2013. Beliau masih rektor Paramadina. Oh yes ya. Rektor dan Paramadina. Nah untuk Papua sendiri ya khususnya, ini Sentani sini ya. Gimana bang? Beliau? Jadi beliau ini kan sebenarnya dekat dengan semua. Bukan cuma konteksnya bicara tentang agama ya, tapi tentang adat pun ketika beliau itu sangat orang yang sangat mendengar lokal wisdom. Jadi petua-petua, nasihat-nasihat dari tokoh-tokoh adat, orang tua. Jadi beliau ini dengan tokoh adat Islam ini sudah sangat dekat. Beliau waktu